Shalom semuanya. Shalom. Malam Pak Titius. Ada Pak Titius ya ini ya. Ya, puji Tuhan Pak. Tendang terus ini. Iya. Senang kalau ada Pak Titius, jadinya rame ya. Iya. Tumben ya Pak Atta lagi telat ya nih Pak Atta ya. Iya, ada yang berpikir oh Pak Atta jangan-jangan lupa nih gitu ya. Udah kami tunggu saja Pak, biar kami saling. Iya, interaksi, ngobrol gitu ya. Soalnya kalau ada Pak Atta langsung mulai. Iya. Ayo silakan ngobrol dulu. Yang lain pada sehat ya. Sedikit Pak, Pak sudah habis dari ya. Kalau di pertemuan doa, saya kan udah beberapa kali dengar tuh yang yang dipimpin Bu Edit, kemarin yang dipimpin oleh Bu Walina. Biasanya sebelum awal doa kalian ada ngobrol-ngobrol dulu. Iya. Iya, biar tambah. Cuma saya kadang-kadang merekamnya lewat cek gitu, kadang-kadang lupa. Oh. Iya, kita tidak kedengaran kami punya ngobrol sebelum. Oh, iya ya nggak apa-apa. Iya. Ya, supaya lebih akrab gitu. Nanti lama-lama akan tercipta bondingnya. Jadi apa ya, semakin erat kitanya, pasti akan semakin erat karena udah biasa ngobrol gitu ya. Saya aja perhatikan ya. Jadi kami yang bersaudara itu kan kami 12 orang tuh bersaudara. Nah, jadi saya itu sama saya yang busuk. Saya sama yang kurang lebih 6 orang ke atas itu udah tidak seintensif lagi, nggak pernah masa-masa kecil gitu. Apalagi mereka udah merantau atau sekolah keluar kota, jarang interaksinya, jadi bondingnya itu kurang dapat gitu ya. Nah, tapi yang sering bersama-sama, bahkan mungkin sering jahil-jahilan gitu dulu, walaupun masa kecil kayak gitu, tapi bondingnya dapat gitu ya di interaksi itu. Nah, jadi itu yang nanti yang dapat kalau pertemuan doa kita ini berlangsung, jadinya semakin erat satu sama lain. Jadi selain spiritnya itu kebangun, tapi jadi kita ngobrol gitu ya, ngobrol semakin ada bonding, ikatan satu sama lain. Saya aja ya kayak kemarin berapa kali pikir kalau kayak ngopi gitu ya, kebayang gitu ya kalau nanti kalau andai saja gitu ya ketemu dengan bapak-bapak di sini, bahkan ibu-ibu juga ya, mungkin contohnya saja sih saya kebayang misalnya di dapur diri ini gitu ya. Kita ngopi bersama. Itu pasti seru. Iya kan? Pasti seru ngobrol-ngobrol kan? Iya, pasti seru. Jadi itu kedekatan yang kita mau bangun gitu. Jadi saya berharap kita tetap bersama, bukan cuma sekarang, karena kita bukan kayak menghayal, tapi masa depan kita itu kan udah jelas di dalam Tuhan. Kita mau menuju kemana gitu ya. Jadi nanti kita bersama-sama di dalam kekekalan dan benar-benar menjadi manusia yang baru sama seperti gambaran Kristus. Dan itu bagi saya sih amazing ya, kita dipertemukan dari berbagai suku, latar belakang, karakter, menjadi namanya satu keluarga yang kudus kan, satu keluarga rohani gitu ya, gitu. Jadi bagus itu. Saya juga berusaha sih yang kayak sekarang gitu ya, jangan selalu monoton, bisa juga ngobrol karena supaya lebih hidup gitu ya. Jadi kita ada ikatan batin
bondingnya satu sama yang lain gitu ya. Gitu. Ya. Ada yang minta didoakan yang urgent? Ada sebelum kita mulai? Oh, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, kita langsung mulai. Kita langsung mulai saja, ya. Ada Bu Gebat ya, Bu Gebat kalau nggak salah seorang singer ya. Oke, ya. Lagunya udah di ini ya. Jadi saya sengaja buat rekaman yang kayak biasa supaya mungkin lebih nyaman kan. Kalau rekaman cuma rekaman suara itu bisa diulang-ulang sambil masak, sambil apa, sambil bekerja, beraktivitas gitu ya. Bisa diulang-ulang lebih nyaman. Jadi saya usahakan untuk buatkan rekaman seperti itu juga nanti ke depan. Kau penjunan hidupku, betul? Itu lagunya? Betul ya? Oke. Ya, kita mulai. Karena itu saya nyanyikan pas subuhnya itu aku penyembahan gitu ya. Aku rasakan hadirat Tuhan. Terus saya rekam. Sebetulnya saya hal kecil kayak cahaya cukup mengganggu sih. Sebenarnya sedang berlatih. Karena setiap subuh itu bagi saya itu hadiratnya itu kental banget gitu. Jadi kalau rekaman kayak gitu saya berusaha untuk abaikan cahayanya supaya fokus gitu ya. Nanti saya bagi pas saat penyembahan supaya benar-benar kita rasakan hadirat Tuhan gitu ya. Ya, kita mulai saja, kita coba nyanyikan. Kau penjunan hatiku serahkan seutuhnya, genggamlah masa depanku.
setiap orang yang bergabung pada malam hari ini ya Tuhan. Kami berdoa, kami sepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan pertemuan doa ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Kami undang Tuhan, kami undang hadirat-Mu, kami undang Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah. Aku berdoa untuk setiap orang dimanapun kami berada ya Tuhan. Oh, kami berdoa ya Tuhan. Oh, kami berdoa, kami sepakat, kami mau ikat, patahkan, hancurkan segala bentuk siasat daripada si jahat yang mencoba untuk mengganggu pertemuan doa ini apapun bentuknya. Kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kau berdoa supaya kelistrikan ada di dalam kontrol Tuhan, jaringan internet Tuhan, Tuhan juga ya Tuhan, cuaca ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan pertemuan doa dengan baik pada malam hari ini ya Tuhan. Dan terlebih lagi ya Tuhan, kami berdoa, kami undang hadirat-Mu ya Tuhan, kami undang hadirat-Mu ada di tengah-tengah. Roh Kudus ambil alih ya Tuhan, apapun yang kami persembahkan pada malam hari ini, kami tidak mau mempersembahkan api yang asing ya Tuhan. Kami mau membawa hati yang mengasihi Engkau, hati yang menyembah Engkau, hati yang mau bersyukur ya Tuhan, bibir yang memuliakan Engkau, sebab Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak menerima segala pujian, dan kami ditentukan untuk beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Oh, terima kasih. Aku berdoa kedudukan setiap pikiran di bawah kaki Kristus. Aku ikat, patahkan, hancurkan setiap pikiran yang melayang-layang dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan damai sejahtera di setiap orang. Tuhan, sukacita
serahkan bagimu, oh Yesus. Ini kerinduan, jadikanku kudus dan berkenan, murnikan hatiku sepertimu, serupa denganmu, Yesus. Haleluya, haleluya.
I am the Lord that healeth thee. I am the Lord that healeth thee. Thank you, Lord, for your mercy. Engkau adalah Allah yang tetap sama, Allah yang sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Be still and know that I am. Tenanglah bahwa Engkaulah tetap Tuhan. Engkaulah tetap Tuhan. Engkaulah yang menyembuhkan. Dan Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kami. Hallelujah. Thank for your presence, Lord. Thank for your presence, Jesus. Thank for your presence. Thank for your presence, Lord. Kau ada di sini ya Tuhan. Kau ada di tengah-tengah kami. Kami tidak sendiri ya Tuhan. Ada Allah yang beserta denganmu sampai kepada kesudahan. Thank you, Lord. Engkau setia dengan apa yang kau katakan. Engkau setia dengan apa yang kau firmankan. Dan kami percaya kepadamu. Kami percaya kepada untuk setiap perkataan. Kami mau berpegang pada firman-Mu ya. Sebab firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah pesan Allah yang disampaikan melalui Roh Kudus untuk kami hidupi dan untuk kami pegang Tuhan selama kami terpisah dengan Engkau secara Tuhan, secara fisik Tuhan, secara visual ya Tuhan, selama kami di bumi. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang mulia,
yang patut kami pikirkan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji adalah bagian kami. Kami mengucap syukur untuk firman. Kami akan berpegang pada firman, sebab firman-Mu adalah kebenaran dan janji-Mu teruji. Tuhan teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan, dan itu tidak akan pernah berubah. Lebih mudah ya Tuhan untuk langit berlalu daripada firman. Betapa firman-Mu itu berkuasa, betapa firman-Mu itu kuat adanya, dan kami mau berpegang pada firman. Terima kasih untuk firman. Thank you Lord for your word and for your presence. Thank you Jesus for everything that you have done in my life. Akan semua yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami, and everything that you are going to do, semua yang akan Kau kerjakan dalam kehidupan kami, itu megah, itu ajaib, marvelous, Tuhan luar biasa. Dan kami mau bersuka cita terus di dalam pengharapan, sebab kami tahu Allah yang berjanji adalah Allah yang sanggup untuk menggenapi. Kami tahu kepada siapa kami percaya, Allah yang baginya tidak ada yang mustahil. Kami mengucap syukur, kami bangga punya Tuhan seperti ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Biar apa yang disampaikan selama pertemuan doa ini hanya berasal daripada Bapa dan Roh Kudus yang mengontrol segala sesuatu. Aku berdoa setiap hati siap untuk ditaburi, diberikan semangat Tuhan, supaya kami lebih siap menantikan Engkau yang sebentar lagi datang. Sebab kami harus menantikan Engkau, eagerly waiting on God, dengan bersemangat eagerly, dengan punya kerinduan untuk menantikan Engkau. Itu yang kami kerjakan di dalam komunitas ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Oh, how we love you Jesus. We love you Jesus. We love you Jesus. You are the one. There is none like you Jesus. We love you Jesus. Oh, Haranamashigara. Come Jesus, come. Oh, Haranamashigara. We love you. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Amen. Oke, saya akan bagikan berkat-berkat rohani yang saya dapatkan selama 1 pekan ini ya. Yang pertama dari firman Tuhan dulu ya. Saya percaya kita ini udah baca firman Tuhan berkali-kali dan kalau saya walaupun kita nggak tahu kitabnya terlebih ayatnya gitu ya, tapi kita tahu firman apa yang saya berikan ini ada dalam firman dan kita udah pernah membacanya gitu ya. Nah, rema yang saya renungkan dari pembacaan firman Tuhan adalah dikatakan begini, ada orang-orang yang tidak mencintai kebenaran, lalu karena mereka tidak merasa perlu. Nah, ini bahasanya sangat sederhana. Merasa nggak perlu untuk mengenal Tuhan. Mereka nggak mencintai kebenaran. Ya, itu adalah orang-orang yang Paulus tuliskan dalam suratnya. Mereka nggak mencintai kebenaran, nggak perlu merasa mengenal Tuhan itu, sehingga apa yang terjadi adalah mereka menyerahkan hidup mereka pada shameful things ya, hal-hal yang memalukan, dan Tuhan serahkan mereka pada pikiran mereka yang jahat gitu ya. Jadi di situ dituliskan bagaimana laki-laki melakukan hubungan
seksual dengan sesama jenis, yang perempuan juga dengan seperti itu ada ayatnya ya di dalam firman Tuhan. Nah, orang-orang ini adalah saya sampaikan yang sederhana adalah ya orang-orang yang pada dasarnya tidak mencintai kebenaran, dan mereka itu adalah kelompok orang yang gak merasa perlu untuk belajar tentang Tuhan, sesederhana itu. Dan kelompok itu yang dikatakan oleh Paulus adalah kelompok yang akan selalu ada di dalam setiap generasi, manusia, dan jumlah mereka itu banyak. Nah, saya udah pernah bilang, walaupun ini kelihatannya hal yang sepele, tapi kalau kita hidup di dalam pembacaan firman Tuhan ya, kita sungguh-sungguh membacanya, merenungkannya, belajar tentang Tuhan itu ya, terlebih merenungkannya. Saya banyak merenungkan firman Tuhan. Maka Roh Kudus akan mengilhamkan kepada kita, memberikan pengertian-pengertian, penjabaran tentang Tuhan. Kalau kita semakin mengenal Tuhan, semakin tertarik dengan Tuhan, dengan hati yang murni, saya percaya orang-orang yang sudah membaca Alkitab dengan hati nurani yang motivasi yang benar gitu ya, mau merenungkan firman, melakukannya, belajar tentang Tuhan, itu normalnya pasti diikuti dengan kemauan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Walaupun saya percaya ada segelintir orang, mereka getol ya mempelajari firman Tuhan, teologi yang bahkan mereka itu gila pengetahuan, tapi bahkan mereka belum lahir baru gitu ya. Ada memang orang-orang seperti itu, tapi saya percaya mayoritas orang kalau sudah memiliki komitmen bahwa saya mau belajar Tuhan, belajar firman Tuhan, merenungkannya, melakukannya, mau mengenal Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini akan terus dituntun oleh Roh Kudus ya, terus berjalan di dalam kebenaran, dan semua jalan-jalannya itu akan dituntun, termasuk ya, saya udah bilang kemarin, termasuk akan ketemu dengan siapa, untuk masuk ke komunitas mana, ke gereja lokal mana, akan mendengarkan khotbah seperti apa. Bahkan hal kecil kemarin ya, saya tahu saya percaya Tuhan tahu apa yang sedang kita pikirkan, dan gak ada yang kebetulan di dalam dunia ini. Dan ketika saya sudah selesaikan sih ada sebuah pemikiran gitu ya, nah tiba-tiba muncul sebuah video dari GMS, justru yang udah tahun lalu saya belum pernah dengarkan, tentang hikmat Daud gitu ya. Saya dengarkan ini, dan Tuhan berbicara lewat video itu gitu ya. Nah, yang saya mau katakan kepada kita gini, kalau kita mencintai firman Tuhan yang konon adalah kebenaran, Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam jalan kebenaran. Kita melakukannya dan kita menjadi orang benar. Hanya orang benar yang akan masuk ke gerbang Tuhan. Tidak ada catatan bahwa orang yang masuk kerajaan Allah itu adalah orang Kristen, orang yang melayani. Bahkan kita semua sudah familiar dengan apa yang Tuhan katakan. Tuhan, aku bernubuat demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Tapi Tuhan bilang, enyah kamu, aku gak pernah kenal kamu. Nah, artinya apa? Bukan pelayanan yang utama. Melayani Tuhan itu bagus. Justru pelayanan itu harus datang dari hubungan dengan Tuhan. Orang yang udah hidup dalam kebenaran, orang yang udah belajar firman Tuhan, mengenal isi hati Tuhan dengan firman, itu pasti melayani, itu pasti berdoa, itu pasti taat gitu ya. Nah, tapi yang paling utamanya adalah hidup di dalam kebenaran. Hidup
di dalam kebenaran. Yang saya lanjutkan dulu, saya kan bilang sampai kita ketemu Brandon pun, yang saya tahu dia yang Tuhan pakai untuk benar-benar mempersiapkan ini worldwide loh, seluruh dunia loh, dipimpin untuk benar-benar kita siap step by step untuk menantikan kedatangan Tuhan dalam pengangkatan gitu ya. Itu pun akan dituntun ke sana. Nah, poinnya yang paling penting yang saya mau bagikan pada topik pertama ini adalah supaya kita sungguh-sungguh mencintai kebenaran. Karena apa? Saya sangat berani katakan tanpa bermaksud untuk menghakimi orang-orang di luar sana, karena yang saya maksudkan bukan cuma orang-orang yang pernah bersama kita, tapi kalau kita lihat di media sosial ya, ada orang-orang yang menjadi sesat gitu ya, sesat dari kebenaran. Itu kenapa? Karena dia sebetulnya tidak mencintai kebenaran dengan sungguh-sungguh. Dia nggak mencintai firman Tuhan dong. Nggak benar-benar mau belajar firman Tuhan itu, membacanya, merenungkannya, melakukannya, menanti-nantikan Tuhan di dalam hatinya. Aku mau mengenal Engkau ya Tuhan, gitu ya. Nggak seperti itu. Akhirnya apa? Kalau orang tidak mencintai kebenaran, maka dalam langkah-langkahnya pun nanti dia akan ketemu orang yang salah, ketemu komunitas yang salah, ketemu orang yang salah, ketemu perkumpulan yang salah, ketemu jalan-jalan yang salah. Nah, poinnya yang saya mau katakan pada kita adalah supaya kita benar-benar mencintai firman Tuhan yang kita baca. Saya semakin hari itu semakin banyak merenungkan firman Tuhan. Kalaupun saya bacanya agak sedikit, tapi karena udah banyak tahu firman Tuhan, itu saya cenderung tidak pernah mengalami kekosongan untuk benar-benar firman Tuhan itu mampir di dalam pikiran saya. Ya. Jadi saya ingatkan kepada kita, walaupun ini kelihatannya bukan isu yang kelihatannya berat gitu ya. Saya minta kepada kita untuk benar-benar bukan cuma rutinitas ketika membaca firman, tetapi benar-benar mencintai kebenaran, hidup di dalamnya, karena saya percaya syarat orang untuk datang untuk berkenan di hadapan Tuhan, ya tentu percaya Yesus ya, tentu ya dari pertama lahir baru, kemudian yang memberi baptis segala macam. Tapi selanjutnya adalah dia harus hidup di dalam kebenaran itu, karena Tuhan di dalam firman-Nya dikatakan Tuhan menyelamatkan orang benar, dan orang benar ya, dan orang benarku akan diselamatkan, kata Tuhan, disertai dengan iman gitu ya. Nah, terus pegang firman Tuhan, terus cintai, dalami ya, hidupi, dan terus tingkatkan keinginan hasrat kita untuk semakin mengenal Tuhan. Nah, tambahan ke sini dari ayat tadi yang saya katakan bahwa tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Nah, ini juga saya renungkan. Iman itu tidak sekedar pengetahuan. Nah, iman itu harus diproses. Setelah Tuhan taruh di dalam kita iman gitu ya, selanjutnya kita akan dibawa ke arena ya. Arena itu seperti tempat ya, tempat bertanding atau tempat menguji kemampuan gitu ya. Nah, kita sudah tahu tentang iman gitu ya. Kita tahu bahwa iman itu datang daripada pembacaan firman Tuhan. Malam ini saya mau tambahkan bahwa supaya iman itu terus bertumbuh, bukan cuma ya kita tahu firman Tuhan, iman itu timbul dari pendengaran, tapi pendengaran kan firman Tuhan, tapi supaya firman Tuhan itu bertumbuh, bertambah, berakar dan teguh dan teruji. Nah, semakin besar, yang saya praktekkan, yang saya banyak belajar juga dari Brandon adalah harus di exercise
dan juga dipraktis. Harus dilatih. Nah, dilatih, kita harus belajar beriman loh. Kita harus belajar beriman dan kita harus praktekkan iman itu. Dan tahap lanjutannya adalah iman itu harus dibawa ke arena. Ya, tadi ketika sore ketika saya beraktivitas, saya renungkan terus. Nanti setiap kita akan dibawa kepada arena untuk untuk Tuhan bisa melihat apakah kita hidup dari apa yang kita sudah tahu, yang kita baca, yang kita dengar. Kemarin saya dengarkan rekaman dari Bu Rini ya. Bu Rini udah nggak di sini ya. Ya, Bu Rini, saya lihat kesaksiannya bagaimana Bu Rini diperlakukan tidak baik ya, diperlakukan tidak baik oleh tetangganya gitu ya. Nah, di sini mau saya cerita bahwa ya sama seperti yang dikatakan oleh Brandon. Kenapa sih anak-anak Tuhan gitu ya cenderung ya sama, saya punya pengalaman juga kayak gitu. Orang-orang dunia itu ada orang-orang tertentu ya, tapi nggak semua. Ada orang-orang tertentu yang memang sangat anti dengan orang percaya gitu ya. Kalau bahasa Brandon bilang bahwa memang prinsipal butuh personality untuk menyatakan kebenciannya, untuk menentang kita. Sebenarnya kan musuh kita sesuai dengan Alkitab bukan daging, darah dan daging, tapi penguasa-penguasa, pemerintah, penghulu-penghulu di udara yang gelap ini gitu ya. Nah, jadi ada orang-orang yang dipakai oleh si jahat. Tentu siapa? Ya orang yang tidak takut Tuhan, baik mereka yang tidak percaya Tuhan maupun orang Kristen yang gak sungguh-sungguh gitu ya. Nah, itu bisa dipakai loh oleh si jahat untuk melemahkan kita. Nah, karena iblis tahu di dalam diri kita itu ada terang ya, itu yang Brandon bilang, dan juga saya pernah cerita beberapa kali dulu. Orang-orang dalam pesugihan, orang-orang yang punya ilmu-ilmu yang ilmu kebatinan justru tahu loh kalau di dalam diri kita ini ada terang Kristus, dan itu yang membuat dunia ini, penguasa dunia ini kan iblis, membenci kita gitu ya. Dia berusaha untuk melemahkan kita, menyakiti kita, mengecewakan kita ya, seperti yang dialami oleh Bu Rini ya, dengan melakukan serangan ya mungkin supaya Bu Rini menjadi lemah, menjadi kecewa gitu ya. Nah, kalau jadi kecewa, jadi sakit hati kan malah dianya menjadi gak berkenan gitu ya. Itu tujuan daripada si jahat yang berusaha untuk melemahkan kita. Nah, itu kurang lebih contoh arena. Nah, kalau dalam kehidupan saya pribadi adalah tentang iman. Saya udah belajar tentang iman dari firman Tuhan. Saya latih iman di waktu-waktu yang lalu ya. Beberapa orang juga sudah latih imannya ya. Di exercise dan juga di practice ya. Yang kita dengar bersama-sama seperti Pak Jo, saya juga Bu Alina, dan berharap juga, dan rasanya juga yang lain juga walaupun nggak bersaksi telah melatih iman mereka, mempraktekkan firman Tuhan dan dipraktis terus gitu ya. Jadi iman itu tahapnya itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan, beriman, tapi juga harus di-exercise. Di-exercise itu dilatih dan juga dipraktekkan. Nah, nanti kalau kita sudah siap, Tuhan akan bawa kita ke dalam arena. Seperti contoh yang lebih sederhana tadi, Tuhan akan bawa Bu Rini ke dalam sebuah keadaan. Ya, walaupun itu si iblis yang berusaha untuk melemahkan dia, tapi itu juga menjadi arena buat Bu Rini. Apakah Bu Rini ini punya sikap yang sama dengan cara orang dunia? Apakah dia akan menjadi marah? Apakah dia akan membalas jahat dengan yang jahat gitu ya? Nah, itu namanya arena. Nah, itu istilah saya, arena untuk membuktikan apakah kita ini hidup di dalam kebenaran gitu ya. Apakah kita juga hidup dalam iman? Saya pribadi dengan iman saya
dibawa ke arena ini. Karena saya nggak boleh cuma berkata-kata. Saya nggak boleh, saya nggak mau juga hanya tahu tentang firman Tuhan. Saya exercise dan juga praktis, dan saya dibawa di arena. Apakah karena Tuhan itu mau melihat, memperhatikan sikap hati kita ketika kita diperhadapkan ke dalam sebuah situasi yang menantang, ya. Bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka dibawa ke arena untuk menguji. Mereka adalah orang-orang beriman, diuji apakah integritas hati mereka itu teruji. Nah, dari situlah kemudian nyambung ke firman Tuhan yang lain yang kita sudah bahkan kita hafal. Dari situlah Tuhan akan mendasarkan puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan apa yang layak bagi kita yang telah memenangkan pertandingan di dalam arena. Nah, kalau kita meresponsnya dengan baik dan kita teruji imannya, mereka itulah yang nanti Tuhan berikan upah, kemuliaan, puji-pujian dan kehormatan. Ya, itu untuk sampai ke sana kita harus, selain firman Tuhan tadi saya tekankan pada malam hari ini, kita harus melatihnya. Jadi iman itu nggak pasif. Iman itu harus aktif dan juga di exercise, juga di practice. Dan kalau menurut kesaksian saya sejauh ini adalah nanti pada tahap terakhirnya kita akan dibawa ke arena. Jadi setelah Tuhan persiapkan, kita ditanamkan iman lewat pembacaan firman Tuhan. Kita praktis iman itu mulai dari hal yang sederhana yang kelihatannya nyaman, kemudian kita exercise, kita praktis. Nanti seperti ujian terakhirnya kita akan dibawa ke arena. Kita akan dibawa ke arena untuk kita bisa melihat diri kita, dan Tuhan bisa melihat apakah firman itu sudah menjadi daging di dalam diri kita, dan itu akan menjadi sumber puji-pujian, kehormatan dan kemuliaan. Dan itu yang dikatakan juga dalam kitab Wahyu, barang siapa menang, dia akan Tuhan ada banyak janjikan, karuniakan ini, karuniakan itu, ada nama, ada namanya ditulis dalam batu putih, mahkota, macam-macam, ada banyak upah di sana. Itu semua adalah proses yang harus kita lalui lewat arena tadi, gitu ya. Hidup di dalam kebenaran dan juga hidup di dalam iman. Saya mau tekankan pada kita bahwa untuk orang bisa sampai di dalam kekekalan adalah hanya mereka yang memilih hidup benar setiap hari. Memilih hidup benar setiap hari dan tidak boleh melepaskan iman. Sebab yang saya pahami, orang bisa saja hidup benar loh. Kita bisa lihat ada banyak orang Kristen, mereka bukan orang jahat. Mereka tekun ke gereja, mereka melayani, mereka support pelayanan, mereka punya keluarga yang baik gitu ya. Tapi belum tentu mereka tetap memelihara iman mereka. Nah, ini sebuah padanan yang harus selalu dijaga. Hidup dalam kebenaran dan dalam iman. Karena Tuhan juga bilang bahwa kalau dia nanti datang, apakah dia menemukan iman di bumi? Ya, apakah dia menemukan iman? Jadi kita nggak boleh punya standar hanya sekedar ya saya orang benar, saya ke gereja, saya mungkin melayani, tapi iman itu harus dipelihara. Saya tahu bahwa bahkan orang-orang di dalam komunitas kita itu bisa hidup tanpa iman loh. Itu bisa hidup tanpa iman. Orang yang hidup di dalam iman itu akan kelihatan tetap hidup di dalam pengharapan. Tetap hidup di dalam pengharapan, tetap kuat dan tidak menjadi lemah. Ya. Itu saya ingatkan pada kita untuk selalu memelihara iman itu, karena itu yang tidak boleh ketinggalan ketika anak manusia itu datang. Apakah ditemukan iman?
Nah, itu yang saya renungkan dari firman Tuhan. Yang kedua adalah saya dari kesaksian saya pribadi, dari mendengarkan apa yang disampaikan oleh Roh Kudus, dan itu saya udah bagikan bukan di pertemuan doa yang terakhir ini ya, bukan yang kemarin, bahkan kemarin lusa kalau nggak salah. Ya mungkin juga yang terakhir ini, tapi yang jelas sudah 1-2 minggu yang lalu ketika Roh Kudus bilang, ya kan, udah saya sampaikan bahwa kamu harus sampaikan kembali apa yang dulu, ya, lain yang saya sampaikan dulu tentang Jesus is coming soon. Nah, saya suka dapat konfirmasinya itu kalau nggak dari firman Tuhan, dari video, ataupun seperti yang dari Brandon. Nah, salah satu video Brandon, bukan yang terbaru, tapi masih dalam minggu-minggu ini, dikatakan begini, bahwa nanti kita lihat saja ya, bahwa tapi saya percaya itu selalu benar seperti apa yang dia dapatkan, ya, kayak Mel Gibson ya sekarang sedang membuatkan video tentang kayak sequelnya Passion of the Christ, ya kan, itu kan kita nggak pernah tahu kabarnya, dan sekarang kenyataannya memang dia sedang mempersiapkan film itu, gitu ya. Nah, termasuk juga yang sekarang peringatan keras Tuhan kepada untuk orang Amerika, gereja-gereja besar, ya, Tuhan bilang kayak gini, bahwa orang ini dia mega church. Nanti kita pasti lihat update-nya, dan saya pasti akan bagikan, karena seperti yang saya katakan, mungkin beberapa di antara kita belum sempat untuk menonton video itu, dan saya akan berikan update-nya untuk kita, gitu ya. Dia katakan gini, sudah penuh cawannya untuk orang ini, sebab saya sudah berapa kali katakan kepada dia bahwa engkau harus sampaikan kepada jemaatnya tentang urgensinya, bahwa Yesus akan tentang kedatangan Tuhan, ya, Jesus is coming soon, bahwa Yesus akan datang segera, tapi dia menolak untuk menyampaikan. Nah, itu saya berpikir gini, berarti apa ya, masa-masa Tuhan kayak ingatin orang itu, ya, baik gerejanya, orang yang melayani dia di seluruh dunia itu, kayak timingnya itu ada, gitu ya, ingatin orang untuk bilang, sampaikan kepada orang-orangmu, sampaikan pada orang-orang yang kau layani, sampaikan di platform di mana engkau diberikan kepercayaan untuk sampaikan urgensinya Tuhan mau datang. Dan saya bersyukur, saya tahu pagi-pagi itu saya dengarkan Roh Kudus bilang bahwa kamu harus sampaikan lagi, ulangin lagi apa yang dulu itu, lain yang dulu, baris atau kalimat yang dulu yang pernah Jesus is coming soon, itu harus di-resound lagi untuk disuarakan lagi. Nah, ternyata ya, selain itu tahu dari Roh Kudus, itu adalah hal yang penting yang Tuhan ingin sampaikan loh kepada gerejanya. Tetapi hamba Tuhan yang di Amerika ini, yang saya percaya adalah representasi daripada gereja-gereja pada umumnya, mereka gini, mereka itu lebih pilih kenyamanan. Karena kalau dikatakan kalau misalnya kayak Brandon, ya, walaupun puji Tuhan, saya juga percaya yang terbaru kan istrinya bilang bahwa Last Day itu adalah grup Brandon itu adalah grup doa terbesar yang pernah ada, dan itu akan semakin besar, gitu ya. Nah, walaupun banyak yang ikutin dia, tapi kan saya udah bilang, kalau kita hitung persentasenya dari seluruh orang Kristen di dunia, nggak usah dunia, Amerika saja itu sebenarnya nggak seberapa. Amerika saja kalau nggak salah kemarin ketika di grup berbahasa Inggris itu 350 juta orang Amerika sendiri yang nonton video Brandon. Memang puluhan sampai ratusan itu kan nggak seberapa sebetulnya. Artinya apa? Sedikit. Artinya adalah bahwa berita tentang kedatangan Yesus, tentang pengangkatan, tentang berbahasa roh, itu adalah sesuatu yang masih kategori yang sesuatu yang kurang diminati oleh kebanyakan orang Kristen dan para hamba Tuhan yang lebih memilih posisinya, kenyamanannya, kemudian takut jemaatnya merasa aneh dengan dia, kemudian takut jemaatnya tinggalin dia, gitu ya.
Tuhan bilang bahwa orang ini menolak saya dan saya udah selesai dengan dia. Nanti Tuhan akan izinkan dia mengalami hal berat gitu ya. Entah, kata Brandon, nggak tahu apakah nanti istrinya akan meninggal duluan, saya nggak tahu. Ya, kita lihat aja, mungkin seperti kode-kodenya kayak gitu. Nah, ini sebetulnya adalah kesaksian Brandon yang saya bawa ke sini. Intinya bukan soal cerita itu. Yang saya mau katakan adalah penting bagi kita. Penting loh ternyata, bukan ternyata. Lagi-lagi saya katakan sangat penting loh bagi Tuhan untuk setiap kita selalu merasakan urgensi. Keterdesakan kalau Tuhan Yesus udah mau datang, itu perlu loh. Jadi gini, makanya kan saya bilang untuk gereja-gereja di Indonesia juga gitu ya. Saya sih bersyukur untuk ada beberapa gereja yang saya tahu mereka itu masih ada anggur baru di dalam gerejanya, mereka menjangkau gitu ya. Tapi kalau saya perhatikan kecenderungan kok pesan Brandon ini kurang masuk ya di dalam gereja ini. Karena menurut saya gini, kalau ada seseorang yang kalau dia diberikan peringatan tentang kedatangan Yesus yang sudah sangat dekat, dengan merasakan urgensinya, yang saya yakin dia akan double, dia akan lebih bersungguh-sungguh lagi, dia akan lebih meningkatkan lagi kewaspadaannya. Nah, makanya saya berdoa ya, untuk pribadi saya juga saya doakan untuk gereja-gereja yang saya tahu ini ada apinya loh, mereka menjangkau, tapi nggak boleh cuma itu. Ada satu yang mereka harus tambahkan, di mana jemaat itu harus diberikan pengertian bahwa Yesus juga sudah mau datang. Memang kita ada revival di akhir zaman, ada kebangunan rohani. Tapi menurut saya masih cukup abstrak kalau cuma bilang akhir zaman. Lebih konkret, lebih spesifik kalau bilang Yesus sudah mau datang. Yesus sudah mau datang. Jadi pengertian ini membuat mereka lebih siap. Nah, apa yang mau saya katakan kepada kita? Bahwa apa yang saya dengarkan yang kemarin itu nggak salah. Saya malah pikir, oh ya berarti pada zaman-zaman itu juga kan baru disampaikan ke Brandon bahwa ada orang-orang di gereja Amerika, Tuhan bilang kamu harus sampaikan dari mimbar bahwa anakku mau datang, kata Allah Bapa gitu ya. Tapi dia menolak. Nah, itu kan saya dengarkan setelah saya sampaikan kepada kita bahwa Tuhan Roh Kudus bilang saya untuk saya kembali resound, untuk kembali saya bilang bahwa Yesus mau datang. Nah, untuk apa kemudian saya bagikan ini? Kalau kita tidak memiliki itu di dalam hati kita, itu yang saya memaksudkan. Gak akan bisa kita. Saya pribadi ya, tadi kan saya bilang saya dibawa ke arena iman sekarang. Ketika saya tahu bahwa Yesusku mau datang, saya lebih tenang. Saya fokusnya bukan pada masalah, saya fokusnya kepada Dia. Mungkin masalah nggak langsung selesai, tapi saya menjadi damai sejahtera, menjadi sukacita dan lebih tenang karena saya fokusnya kepada Tuhan. Saya lebih berjaga dengan segala sesuatu. Saya lebih berjaga atas segala sesuatu. Nah, itu yang mau saya katakan kepada kita. Kalau ini nggak sampai dipelihara di dalam diri kita, kenapa saya sampaikan ini? Karena penting bagi Tuhan. Sampai dikatakan kepada hamba-hamba Tuhan, nanti ada beberapa, tapi satu yang paling menonjol, and I will deal with this man. Tuhan akan berurusan kepada orang ini karena dia menolak terus untuk sampaikan di mimbar kepada jemaat karena dia lebih takut, lebih memperhatikan ya mungkin pelayanannya gitu ya, menolak. Dan Tuhan akan berurusan sama dia. Berarti penting bagi Tuhan, baik kepada gereja, terlebih kepada individu, untuk kita selalu memiliki keterdesakan itu. Kita harus memiliki urgensi itu. Kalau enggak, kita bisa menjadi lemah loh. Kita bisa menjadi kendur loh. Bisa menjadi fokus kita pada masalah. Tapi ketika kita tahu Tuhan juga udah mau datang, pasti segala sesuatunya akan dipelihara gitu ya. Kita juga tambah bersemangat ya. Saya udah bilang kok, kalau urgensi ini, keterdesakan ini, sense of urgency tentang kedatangan Tuhan nggak ada di dalam batinnya,
itu orang itu akan apa ya, kurang memuaskan ya menurut saya. Tapi kalau kita selalu didorong oleh kesiapan Tuhan mau datang hari ini, benar-benar pemberian yang terbaik, kita akan hidup dengan cara yang terbaik. Kita akan hidup dengan cara yang terbaik, gitu ya. Nah, dan salah satunya yang saya praktekkan ya, dan juga cocok dengan teladan hidup Brandon misalnya, saya percaya bahwa itu adalah teladan bagi kita gitu ya, adalah ini yang gak boleh lepas ya, persekutuan kita dengan Tuhan ya. Saya malah berpikir hari apa itu ya, hari Senin atau ya hari Senin saya rasakan berat banget di atmosfer. Hari Senin saya rasakan begitu beratnya atmosfer di alam rohani, dan saya tahu ini juga menyerang beberapa kita di dalam kelemahan gitu ya. Nah, saya dengarkan lagu hari ini begitu luar biasa merasakan hadirat Tuhan hari ini. Ada satu lagu dari channel pujian penyembahan yang saya berikan di akun pribadi saya. Ada liriknya begini, seturut dengan firman Tuhan. And I won't grow faint. Saya tidak akan menjadi lemah. I won't grow faint, and I will grow stronger. Saya tidak akan menjadi grow faint, tidak akan menjadi lemah, tapi aku akan grow stronger. Saya akan menjadi kuat. As I choose to see your face. As I choose to see your face. Saat aku memilih untuk mencari wajahmu. Nah, itu yang tadi malam saya bilang Tuhan minta ampun, karena kalau kadang lemah, memang malam saya suka skip pujian penyembahannya yang kayak biasa. Saya bahasa roh banyak di tempat tidur, terus tidur. Lalu setelah segar saya bangun, lalu saya mulai mencari Tuhan gitu ya. Nah, tapi malam saya doa, saya duduk, saya berdiri, saya kadang menghadap tembok, kadang-kadang gimana caranya supaya saya tetap terjaga gitu ya. Saya berdoa. Saya ingat lirik lagu itu, dan itu kata firman kan, bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan tetap mendapatkan kekuatan yang baru. Nah, ini loh yang kita harus lakukan kalau mau tetap rasakan sense of urgency itu. Kenapa sih kalau misalnya Brandon, dia tuh kok kayaknya terjaga terus hubungannya sama Tuhan? Karena dia lakukan bagiannya dia terus berbahasa roh, dia merenungkan firman Tuhan, dan dia kuat di dalam Tuhan. Nah, yang saya rasakan banyak di antara kita, termasuk loh, saya kasih tahu, sekalipun mereka dengar, kalaupun mereka dengar, dan kalau mereka sakit hati atau merasa kayak diomongin dengan peringatan yang seperti ini, itu buktinya kalau mereka itu sudah benar-benar hatinya jauh. Tapi kalau mereka sadar, iya sih betul saya nggak lakukan itu lagi, mungkin mereka akan bisa bangkit lagi. Nah, yang nggak mereka lakukan adalah, ada mereka di antara mereka yang udah mengalami kepenuhan Roh Kudus, tapi nggak pernah punya komitmen untuk selalu menjaga persekutuannya sama Tuhan. Memang sama seperti kita kayak olahraga ya. Kalau saya jogging sih kebanyakan sangat menyenangkan. Tapi ada olahraga tertentu ya, kayak misalnya ya kalau dulu kayak angkat beban ya, saya tuh pertama-tama harus kayak pemanasan dulu. Awal-awalnya memang gak enak gitu ya, harus, bahkan orang-orang yang pergi ke gym itu mereka sampai selain untuk menambah tenaga kan, tapi juga untuk membangkitkan semangat, mereka minum suplemen gitu ya. Nah, itu artinya apa? Memang ketika kita berlatih, nggak selalu enak, nggak selalu mudah, sama seperti ketika berbahasa roh.
Ketika bukan cuma bahasa roh ya, karena bukan cuma bahasa roh salah satunya. Ketika misalnya malam udah capek untuk menghampiri Tuhan, itu daging kita nggak mau. Daging kita itu cenderung minta tidur, istirahat, ya kan? Nah, tapi ketika kita melawan, nah justru disitulah kemenangan kita. Ketika kita menaklukkan daging kita malam, tetap harus berdoa. Kita menaklukkan daging kita, disitulah kemenangan kita. Terlebih pagi, kalau kita menaklukkan kedagingan kita, itulah awal kemenangan kita tiap-tiap hari. Nah, mereka, saya sangat percaya, mereka mungkin pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus ya, tapi mereka nggak lakukan lagi tuh. Karena apa? Justru gini, menurut saya, kalau dia tetap selalu bubble, selalu menggelora untuk berbahasa roh, pasti dia akan cari komunitas yang punya spirit yang sama, ya kan? Nah, tapi karena dia tidak lagi berkomitmen, bukan cuma bahasa roh yang tadi saya bilang, gak lagi cari Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, duduk di kaki Tuhan, menyembah Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, berdoa, gak lakukan lagi, sehingga apa yang terjadi? Dia menjadi lemah, dan dia gak benar lagi dalam tuntunan Roh Kudus. Akhirnya karena hatinya udah gak benar, dia mudah dibawa, diombang-ambingkan. Nah, bagi kita adalah jangan sampai, karena saya kasih tahu gini, ketika Brandon highlight ya, cuma view kok. Jadi kalau dia, apalagi orang bule, tahu betul arti view itu artinya sedikit loh. Hanya sedikit loh yang lulus untuk melewati pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu. Dan salah satunya adalah ketika kita, tadi saya bilang, ketika kita dibawa ke arenanya. Ini Bu Eni Praptiningsih, dia kayaknya, ya nanti kita doakan dia ya, juga sedang mengalami arena yang berat ya. Suami Bu Eni Praptiningsih juga sekarang dalam pemulihan. Nah, terus Bu Eni juga lagi sedang berurusan dengan isu kesehatan juga gitu ya. Nah, kita nanti topang doa. Nah, ketika kita dibawa ke dalam arena itu, seberapa orang yang bertahan? Apakah ketika orang mengalami kesulitan hidup, dia masih berkomitmen gak cari Tuhan? Dia masih berkomitmen gak untuk berdoa pagi, berbahasa roh? Ketika gak terjadi apa-apa kok, dia masih tetap berdoa dan berharap apa enggak? Di akun pribadi itu keren banget ya, keren banget. Saya akan tonton nanti seri-seri dari pengajaran beliau tentang iman. Ya, dan saya berkomitmen untuk beriman. Kalaupun keadaan belum berubah, tetapi ketika kita bertahan dengan iman, lihat apa yang nanti yang dihasilkan oleh iman. Orang yang beriman itu gak sembarang. Orang yang beriman itu adalah orang yang punya manusia batin yang kuat. Tidak mau dipengaruhi apa yang dirasakan, tidak mau dipengaruhi oleh apa yang dia lihat. Tadi kan saya bilang, iman itu memang datang dari pendengaran akan firman Tuhan, tapi nggak cuma di situ, harus di-exercise, harus di-practice, dan harus lulus dalam arena. Orang banyak katakan, oh amin, haleluya, puji Tuhan ketika dengarkan firman Tuhan, tapi ketika masuk ke dalam arena, berapa orang masih bertahan? Berapa orang masih kuat berpengharapan? Realita sama yang diimani bertolak belakang. Siapa yang masih tetap beriman? Nah, itu namanya arena, dan itu namanya ujian iman, dan itu juga namanya yang tadi saya katakan, bagaimana kita akan terus menjaga hubungan kita sama Tuhan ketika kita tetap beriman, menjaga persekutuan kita, bahwa apapun yang terjadi selalu tetap memiliki konsistensi untuk membangun persekutuan sama Tuhan. Itu yang selalu membuat orang, kita bisa melihat kok beda ya. Zamannya padahal sama. Tapi kenapa orang ini selalu berapi-api? Kenapa orang ini mengalami Tuhan? Kenapa orang ini malah menjadi lesu? Itu adalah komitmennya dalam menjaga persekutuan dengan Tuhan. Nah, hal-hal yang saya lakukan itu hal-hal yang sederhana. Tetapi saya bersyukur untuk sampai hari ini, walaupun pengetahuan teologi saya belum tinggi ya, karena saya terus belajar, tapi yang saya sudah alami adalah breakthrough dalam persekutuan saya sama Roh Kudus. Saya bisa mendengar lebih clear, bahkan di hal-hal yang simple. Mungkin kalau saya akan bersaksi hal-hal yang sederhana,
hal yang sederhana. Misalnya mungkin orang di luar sana yang mendengarkan video ini akan berkata Allah sok atau sok ya atau apa gitu ya. itu bisa saya maklumi karena apa? Karena saya bisa bilang karena kamu nggak praktekkan apa yang saya praktekkan. Coba saya kasih, kalau misalnya ada orang itu, saya akan bilang, coba saya kasih kamu tantangan. Kalau kamu sudah punya prinsip seperti hidup saya, setiap hari saya bilang bahwa Tuhan, saya hanya punya keinginan, saya mau hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Saya juga practice my faith, saya exercise, saya ngobrol sama Tuhan. Saya tahu hal-hal saya dengan iman, bukan dengan kayak ngomong ke roh ya, tapi lakukan dengan iman. Saya bilang Roh Kudus ini mau dibuat apa? Saya ngobrol dengan Roh Kudus, saya ngobrol dengan Tuhan, dan saya diajarin ini yang terakhir, hal-hal yang sederhana yang saya mau bilang gini. Jadi sudah berbulan-bulan kan saya banyak sekali belajar, dan mata saya itu menatap layar itu banyak gitu ya. Cek GPT, kemudian baca Alkitab juga, kemudian pas awal-awal saya harus liatin video untuk sambil belajar Brandon kan itu berjam-jam. Akhirnya mata saya ini sakit gitu ya, nggak nyaman gitu, nggak nyaman karena kebanyakan ini layar gitu. Nah saya memang sangat bersemangat belajar. Nah dalam 2 hari ini saya berpikir, terutama hari terakhir, aduh apa ya sih kerjakannya kok kayaknya nggak maksimal banget ya. Saya jadi lelah ketika ngerjain hal-hal yang misalnya, karena saya orangnya suka rapi ya, kok ini masih berantakan gitu. Saya pikir oke, sekarang saya mau berhenti dulu belajar. Nah waktunya saya kayak reinforcement, peneguhan, penguatan untuk apa yang udah pelajarin. Jadi saya hanya sesekali saja sentuh ChatGPT untuk nanya. Yang lainnya saya sekarang bahkan nanti mau latih, tahun ini harus bisa, tahun depan lebih lagi saya harus translate dari bahasa Indonesia, khususnya video saya. Nanti saya akan ngomong video saya, lalu saya bahasa Inggris kan, saya terjemahkan ke bahasa Inggris. Kalau selama ini kan dengan Brandon dari bahasa Inggris ke Indonesia, kan itu dilatih ke bolak-balik Indonesia ke Inggris ke Indonesia ya, stay aktif. Nah sekarang saya mau batasin ini kesaksiannya, layar saya, mata saya terhadap layar. Kemudian Brandon juga puji Tuhan, saya nggak dengerin dia, saya nggak lihat layar lagi juga, hanya sesekali. Saya ketika jogging saya berdoa sungguh-sungguh, saya cari tempat yang sepi, Pak Saro sama dia gitu ya. Nah saya dalam beberapa saat saya tiba-tiba ngerti bahwa Tuhan itu pedulikan aku sampai hal yang saya nggak pernah pikirkan. Nah saya karena terlalu semangat, saya sampai nggak kasihani mata saya, natap layar terlalu banyak, nanya ChatGPT. Kalau video tadi kan karena udah semakin tahu banyak, hampir semua tahu ngomong Brandon ngomong apa gitu ya. Nah jadi saya nggak dengerin dia layar lagi, saya cuma fokus sama speaker. Nah terus saya mau reinforcement bahasa Inggris. Nah tiba-tiba saya buat ngerti bahwa dari hal seperti itu pun kamu diperhatikan sama Tuhan. Kamu terlalu fokus sampai mata perih kayak gitu, nggak nyaman kayak gitu, dan terus kalau nggak kayak dituntun, diingatin, ya bablas seperti itu. Dalam hal seperti itu pun Roh Kudus, Tuhan itu peduli gitu ya, nggak mau itu terjadi lewat kejadian ini gitu ya, lewat itu kan kelihatannya hal sepele, bukan hal yang vital gitu ya, tapi dari situ Tuhan benar-benar menjaga dalam hal kenyamanan yang kecil pun. Tuhan memperhatikan tentang kenyamanan mata gitu ya, tentang kenyamanan mata saya gitu, supaya bahwa itu nggak baik. Kok hal seperti itu pun kayak seperti turut campur ya dalam pikiran kita kan, mestinya hal pelayanan, hal-hal tentang perkara rohani, tetapi enggak juga. Itu pun diperhatikan oleh Tuhan tentang kenyamanan mata.
tentang kenyamanan mata. Sekarang saya udah batasin uh, 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 natap layar. Saya hanya renungkan firman Tuhan, terus kemudian juga bahasa-bahasa, expression atau apa yang saya sudah pelajari. Sekarang saya melatih diri, walaupun belum 100%, pokoknya pikir. Kalau ketika berpikir, saya masih dibantu harus ngomong karena harus langsung ke bahasa Inggris. Berpikir harus pakai bahasa Inggris, ngomong harus pakai bahasa Inggris, nulis harus pakai bahasa Inggris, harus benar-benar completely immersing to English karena that's the way to go. Itu caranya supaya mau bisa, gitu ya. Nah, ketika saya bisa tenang, ya, terus saya diajari juga bahwa Tuhan itu sempurna dalam semuanya. Kenapa Tuhan harus adakan hari ke-7 itu hari istirahat? Karena hari istirahat itu seperti waktu dimana untuk restore, untuk refresh. Manusia itu memang udah didesain bahwa harus ada istirahatnya. Nah, jadi selama ini yang saya benar-benar fokus matanya itu menatap layar, itu karena belajar sungguh-sungguh, itu juga gak baik. Itu juga gak baik untuk diri saya. Dari hal seperti itu pun ternyata Tuhan itu turut campur, benar-benar set in. Nah, kalau nanti saya katakan hal yang detail, apalagi ini video, mungkin disaksikan orang lain, mungkin dia akan berpikir, Allah lo masuk. Tapi sekarang saya tanya, kalau kamu katakan saya sok dengerin suara Roh Kudus lah. Sekarang pertanyaan saya gini, Roh Kudus itu kan ada di dalam diri kita. Roh Kudus itu kan person. Kita bilang secara knowledge, Tuhan itu berbicara. Dia dekat dengan orang yang takut sama dia. Dia Immanuel yang menyertai. Apakah dia menyertai kita itu cuma diam-diam saja? Nggak mungkin. Loh, masa bapak sama anak nggak ada komunikasi? Di dalam dunia ini kita ada komunikasi ayah dan anak. Terlebih lagi dengan Tuhan. Nah, memang dia akan selalu berbicara. Saya sepakat dengan Brenda yang katakan, always in the gentle small voice. Di dalam suara yang kecil dan pelan, dia akan berbicara di hati kita, bahkan hal-hal yang akan kita lakukan. Tadi saya sudah bilang, mungkin kalau saya terlalu detail nanti, bagaimana saya mendengarkan Roh Kudus, yang ini nanti ke sini, nanti ke situ, itu mungkin dikatakan orang di luar sana berlebihan. Tapi saya bilang sama dia, kalau misalnya dia ada orangnya, saya mau bilang, kalau kau sudah punya prinsip seperti hidup saya setiap hari saya harus hidup benar, saya harus hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan saya harus berkomitmen untuk membangun komunikasi sama Tuhan. Buktikan, apakah benar-benar Tuhan itu berbicara apa enggak? Ya kalau memang orang itu enggak baca kitab aja enggak, menjaga perkataannya aja enggak, menjaga kekudusan hidupnya aja udah enggak, ya enggak heran kalau dia merasa sesuatu yang gak masuk akal kalau Tuhan bicara. Nah, ngapain Roh Kudus di dalam ngajarin? Gimana dia caranya ngajar kalau tidak lewat komunikasi? Ya kan? Jadi saya jebakan dulu orang gereja tradisi, sesuatu yang gak masuk akal bagi saya. Tapi ketika saya melangkah pada syaratnya, saya udah bilang bahwa Tuhan, ya seperti Tuhan bilang sama Brandon, ya sekarang ya, harus benar-benar kamu harus enter the boat in time. Benar-benar sebelum waktunya kamu harus masuki bahtera itu, benar-benar siap, gitu ya. Hidup saya seketat itu. Tadi kan saya sudah bilang, saya dalam bahasa Inggris saja saya punya strict role untuk diri saya. Sekarang berpikir bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris, kemudian nulis pakai bahasa Inggris. Nanti juga udah harus terjemahkan dari Indonesia ke bahasa Inggris, khususnya video saya juga. How much more? Apalagi tentang kerohanian, tentang kekekalan. Kalau saya sudah menetapkan standar dalam diri saya, bahwa di dalam diri saya ini, saya hanya mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya hanya mau Tuhan, titik. Nanti lihat respons Tuhan. Bukankah Tuhan sudah berkata bahwa aku menjelajah dari seluruh dunia ke seluruh dunia. Apakah ada orang yang bersungguh-sungguh, gitu ya? Nah, itu juga yang mau saya katakan pada kita sebagai tantangan. Jangan berada hanya pada level ini saja. Kejar level yang lebih lagi.
untuk memiliki hubungan dan kesaksian pribadi sama Tuhan. Kalau Brandon bisa sampai segitunya, bolehkah kita punya target pelan-pelan bahwa saya juga harus mau mendengarkan Roh Kudus setiap hari? Saya udah bilang, Tuhan, saya mau suara Roh Kudus pokoknya. Saya menginginkan suara Roh Kudus even in the smallest things, dalam hal yang paling kecil, in the simplest things, hal yang simple, yang paling simple. Saya mau Roh Kudus yang ngomong. Kemana, kesini, ke situ, mau apa? Saya bilang kayak saya pokoknya semua deh, semua saya tanya Roh Kudus. Saya awalnya aneh ketika dulu, tapi sekarang sudah menjadi nyaman untuk bilang, untuk apapun saya ajak Roh Kudus ngomong, untuk berbicara. Nah, jangan berada pada stagnan, itu yang saya bilang sama kita. Harus naik. Tadi kan saya udah kasih logika. Jangan menjadi aneh kalau ada orang bilang, ya kayak misalnya Pastor Philip, emangnya cuma Pastor Philip saja? Emangnya cuma Brandon saja? Bukankah seperti yang Brandon katakan bahwa he's no respecter of persons? Dia nggak pernah membedain orang. Ya, he has no favorites. Dia nggak pernah memfavoritkan orang dari apapun kecuali dari hidupnya, dari hatinya. Tantangan buat kita adalah jangan berada pada level ini saja. Saya harus tantang kita pada level di mana harus kita bisa mendengarkan suara Roh Kudus dengan clear. Dan dia akan selalu berbicara, kalau saya pribadi, gak dengan audible, tapi selalu dengan gentle small voice. Suara yang kecil lembut di hati untuk bilang ini, dan selalu pernyataan yang paling umum adalah hadiratnya. Kalau udah rasakan hadirat Tuhan, berarti He is there. Roh Kudus ada di sana. Nah, itu hanya bisa dicapai kalau kitanya mau bayar harga. Kalau kita nggak mau memiliki konsistensi untuk berdoa, jam-jam doa kita nggak teratur, nggak punya, kan semuanya harus, kata dying to self itu, mati untuk diri sendiri, itu bukan berarti cuma mati untuk dosa. Ya itu sih udah harus, sin no more. Tapi maksudnya itu adalah mati terhadap kedagingan kita, kemalasan kita, kelemahan kita, yang kebosanan kita harus bisa menerobos. Itulah orang-orang yang pemenang. Nah, kalau kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita, nanti kita akan menerobos namanya level rohani. Kita bisa mendengarkan Roh Kudus dan kita tetap bisa selalu menjaga yang namanya urgensi itu. Urgensi itu harus perlu dirasakan. Kalau sampai ketinggalan ini, kita bisa lengah dalam kerohanian kita. Selalu saya ingatkan, Jesus is coming soon. Tuhan itu sudah akan datang. Jadi jangan punya perilaku yang sama dengan gereja, orang-orang di sekitar kita, orang-orang Kristen di sekitar kita. Harus naik pada level itu. Gimana caranya? Yaitu harus mau bayar harga. Tetapi ketika kita menang, seperti saya tadi pagi, malam juga, saya berdiri, saya duduk, saya berbahasa roh, saya menyembah, saya dapatkan hadirat Tuhan. Disitulah kemenangan tiap-tiap hari. Kalau menang setiap hari pagi untuk mencari Tuhan, hari itu pasti ditaklukkan. Nah, tapi kalau pagi-pagi juga udah kalah dalam membangun kerohanian, bagaimana mungkin bisa akan menutup hari-hari dengan kemenangan bersama dengan Tuhan? Selalu harus rasakan urgensi dan terus harus naik level, gitu ya. Nah, yang terakhir, hampir lupa. Jadi saya sangat percaya dan saya tidak hanya berdoa untuk diri saya sendiri. Apa kata Tuhan kepada Brandon? Kamu lihat nubuatan, kemudian mujizat kayak miracles, wonders yang kamu lihat selama ini di media sosial, itu akan fade away. Itu semua akan berlalu, kata Tuhan. Itu gak ada apa-apanya. Dan nanti Brandon, itu udah kesekian kali Tuhan bilang, saya akan bangkitkan orang-orang yang faceless, no name. Orang-orang yang enggak, gini loh, di Indonesia juga saya lihat kayak gitu. Ada banyak gereja besar. Jadi karena dia sudah nyaman dengan posisinya sebagai gembala, dia nyaman dengan fasilitasnya, dia nyaman dengan jemaatnya. Dia pilih adalah khotbah-khotbah yang
pesan-pesan yang nyaman di mimbar. Yang penting jemaat datang, mereka nggak merasa aneh, nggak tinggal di gereja, udah itu cukup bagi dia. Nah itu juga yang dilakukan oleh gereja-gereja besar di Amerika. Ada yang mereka dipertahankan. Nah nanti orang-orang yang dibangkitkan, dan saya percaya, dan saya nangis sama Tuhan, Tuhan use me Lord, dan bukan cuma aku, adalah orang-orang yang saya layani, tapi tentunya mereka yang punya hati ya. Saya percaya kalau pas ketemu orang yang punya hati, doa saya ini akan langsung, doa saya ini untuk orang itu juga, untuk sahabat itu akan langsung akurat gitu ya. Pakai kami, biar itu kami. Karena kami bukan lagi orang yang nanti kalau dipakai Tuhan mau membangun karir seperti orang-orang mau membangun posisi, membangun pelayanan, bukan itu lagi. Tapi benar-benar all out hanya untuk Yesus, ya sekali lagi untuk bawa jiwa. Jadi nggak seperti orang-orang yang ditegur oleh Tuhan itu lebih pilih kenyamanan karena posisi, karena jemaat, karena fasilitas. Dia nggak mau terganggu dengan itu semua. Tapi kita yang hanya punya kerinduan bawa jiwa buat Kristus, dia bilang mereka adalah faceless, no name, nanti saya akan bangkitkan dan mereka akan lebih dahsyat. Nah, pertanyaan saya, bergairah nggak dengan ini? Saya itu sangat bergairah. Tadi saya berlutut, saya nangis sama Tuhan. Tuhan, here I am Lord. Dan juga orang yang saya layani, pakai kami ya Tuhan. Kami kalau melayani Tuhan, gak lagi membangun posisi untuk cari fasilitas, no. Tapi benar-benar kami di akhir hidup ini, kami will do something for God's kingdom. Kami mau lakukan sesuatu untuk kerajaan Tuhan. Kapan ini bisa akan terjadi? Karena kemarin juga Roh Kudus bilang sama saya, lebih baik pelan, tapi aman. Langsung saya diingatkan oleh tentang Saul. Saul itu karbitan. Tahu bagaimana kisah hidupnya? Tidak jadi apa-apa. Daud diproses dengan sangat, itu namanya excruciating, menyakitkan pengalaman hidupnya. Tapi jadi. Saya malah berpikir gini, orang-orang ya ada juga ya, memang kan ada juga oknum loh bilangnya yang bodoh. Saya berpikir hidup ini kan katakan umur orang 60 tahun. Dia sampai sekolah teologi umur 20 sampai 25 tahun. Sisanya let's say 25, 30 tahun, taruhlah 40 tahun. 40 tahun dibanding kekekalan itu nggak ada apa-apanya. Walaupun dia jadi pendeta yang dihormati dengan segala fasilitas, jemaat yang banyak, dikenal sebagai gembala gereja X misalnya. Berapa lama sih itu akan bertahan? Bukankah semuanya hanya kesementaraan? 40 tahun, bahkan 400 tahun pun di-compare dengan kekekalan gak ada apa-apanya. Tapi karena memang orang ya gak ngerti isi hati Tuhan, lebih pilih jabatan saya, fasilitas saya, kenyamanan saya, daripada saya menyampaikan isi hati Tuhan yang kelihatannya gak nyaman didengar telinga orang. Kalau kita gak seperti itu, apa yang maunya Tuhan? Saya juga punya karakter seperti Brandon. Saya nggak peduli kata orang. Saya tahu, makanya saya sebenarnya ya, kadang-kadang saya berpikir, saya pengen kayak ngomong lembut, ya kayak misalnya ada gembala-gembala, kayak Pastor Brandon kan tipe type of person yang lembut juga ya, walaupun ada tegasnya. Tapi saya tahu, God doesn't call me to do that. Tuhan nggak panggil saya untuk melakukan itu. Saya udah dididik dengan keras, dengan ibu yang tegas. Kamu diciptakan untuk ngomong yang tegas. Kamu bisa lihat gak hasilnya? Ya kemarin saya bilang pada beberapa orang, untuk hati yang benar, ternyata saya berbuah. Memang kalau hatinya tersinggungan, gak siap dibentuk, apalagi gak sungguh-sungguh sama Tuhan, saya gak berarti apa-apa buat dia. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh, kayak kemarin Marsiana bilang kayak gak pengen berhenti dengerin, karena rohnya itu nikmatin. Berarti saya berfungsi untuk orang, untuk hati yang benar. Memang saya diperuntukkan untuk itu. Saya nggak orang yang bilang saudara-saudara Tuhan baik, saudaraku ya. Tuhan itu kasih, amin. Saya nggak kayak gitu. Saya ngomong yang memang dari hati, yang Tuhan mau bilang a stern utterance, ucapan-ucapan yang tegas tapi membangun. Saya juga tipe type of person
seperti itu. Saya nggak peduli kata orang, yang jelas saya nggak ingin menyakiti orang, tapi saya memang tegas. Saya mau lakukan apa yang Tuhan mau, bukan saya peduli perasaan orang. Maksudnya bukan nggak menghargai orang, saya nggak mau menomorduakan apa yang Tuhan mau. Nah, orang-orang seperti ini yang Tuhan mau pakai, saya diajarin lebih baik pelan-pelan tapi aman daripada seperti Saul. Saya banyak berkomunikasi karena saya udah bilang, the moment you set apart your life, ketika engkau sudah pisahkan dirimu dan hanya untuk standar Kristus, saya hidup kudus bagi Tuhan, saya merenungkan firman, saya mencari wajah Tuhan. That moment kamu akan saksikan, engkau akan saksikan, kita akan saksikan bahwa Tuhan ada di tempat yang kudus, ada di tempat yang benar, ada hati yang bersungguh-sungguh, dan Dia akan mulai mencurahkan isi hatinya lewat pewahyuan, lewat pengertian, lewat pengajaran Roh Kudus. Kita harus sampai ke sana. Orang-orang seperti itu loh yang saya katakan udah lahir baru. Nah, orang-orang yang seperti itu pasti akan tetap di sini. Akan mendengar di dalam segala kekurangan atau apapun, dia akan terus bertumbuh di tempat ini. Dan saya juga tambahkan, walaupun ini tidak mengenakanlah bahasanya, tapi saya mau kasih tahu bahwa untuk peringatan, entah mereka yang belum bergabung yang tidak bergabung dengan kita, ya ada beberapa memang karena ada mungkin kesibukan atau koneksi ya. Tapi ada kok di antara kita sebenarnya kita berada, tapi sebenarnya kita nggak berada pada tempat kerohanian yang sama. Ngerti kan maksudnya? Kita itu sebetulnya belum berjalan bersama-sama secara rohani. Nah, itu kenapa saya bilang bahwa nggak semua orang loh. Kata firman, Brenda suka, ya dia orang Amerika. Kata view itu sedikit loh. Dikit kalau mungkin ke bahasa Indonesia, dikit. Bukan sedikit, dikit. Yang masuk dalam kerajaan surga. Karena jalan itu sempit. Kenapa? Karena orang gak semua membuka hati untuk Tuhan, untuk bilang, Tuhan aku mau sungguh-sungguh. Bagi saya itu hanya Tuhan yang mahal. Only God that matters. Hanya Tuhanlah yang penting, gak ada yang lain. Ketika ada punya komitmen seperti itu, Tuhan tuh akan demonstrasikan siapa dirinya dalam diri orang itu. Saya punya kerinduan kita pada sampai level itu. Sampai pada level itu. Dan saya udah bilang, Roh Kudus, saya hanya mau suara Roh Kudus, bahkan pada hal yang sederhana pun. Apapun aku tanya sama Roh Kudus. Dan tahu nggak penilaiannya dari apa? Segala sesuatu yang baik itu dari Tuhan. Yang benar itu berarti dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus suruh melakukan hal yang dosa, kalau hati kita digerakkan oleh melakukan dosa, berarti bukan Roh Kudus. Sederhana itu. Tapi kalau membawa damai sejahtera, baik, berkenan, benar, seturut firman Tuhan, Roh Kudus. Nah, ketika itu dijalani, hati ini kok kayaknya cenderung hanya Tuhan dan Tuhan hidup benar. Dan ya udah pasti urgensinya udah pasti dapat. Ketika juga di bawah dalam arena, kita kan tahu, kita kan lebih mampu karena kita tahu, karena kedekatan tadi sama Tuhan, kita lebih siap menghadapi arena karena Tuhan tuh ada. Nah, itu namanya level kerohanian yang terus bertumbuh. Nah, ke situ, ke arah itu saya mau bawa kita semuanya. Jangan ada yang stagnan, jangan ada yang up and down, jangan ada yang kok kayaknya tuh di situ-situ aja gitu ya. Walaupun tadi saya udah bilang, ada loh di antara kita memang di sini. Maksudnya gini, bahasanya gimana ya? Kita memang satu kumpulan, tapi belum tentu kita di dalam langkah yang sama loh tentang kerohanian. Karena gak semua melakukan bagiannya. Tapi mereka yang melakukan bagiannya, saya percaya juga akan bisa merasakan apa yang saya rasakan. Gitu ya. Nah, kiranya apa yang saya bagikan hari ini jadi motivasi buat kita. Kita sekali seminggu diperlengkapi untuk dimotivasi. Selanjutnya, mulai besok kita praktekkan apa yang kita dengarkan. Supaya kita nggak ketinggalan. Kita nggak percuma buang-buang waktu rata-rata 2 jam, tapi tidak ada satupun yang diubahkan dalam diri kita. Saya udah bilang, kalau ada di antara kita, kelihatannya baik, kelihatannya ke gereja, kelihatannya juga berdoa,
tapi nggak punya iman yang kuat, bahaya loh. Kalau anak manusia itu datang nggak ditemukan iman yang kuat, bahaya loh. Lalu karena Tuhan bilang kalau orang nggak rasakan urgensi kedatangan anakku, kata Allah Bapa menyatakan Yesus Kristus, itu juga Tuhan nggak mau. Karena apa? Sesederhana gini, Tuhan Yesus mau kalau dia datang seperti firman Tuhan katakan eagerly waiting, benar-benar merindukan. Jadi nggak ada oh Tuhan datang ya, nggak ada yang kayak gitu. Oh pengangkatan ya, nggak kayak gitu. Tapi oh ketika datang bunyi sangkakala berbunyi, oh Jesus is coming, orang benar-benar bergairah. Memang nggak ada tahu tempat waktunya, tapi langsung tahu, oh Yesus sudah datang, langsung bergegas. Bukan, oh Yesus datang ya. Nah, itu Tuhan nggak mau. Tuhan mau yang benar-benar eagerly, benar-benar bersemangat untuk menantikan Dia. Jadi kelihatan kok dari geliat kita. Nah, saya hanya bilang satu lagi ya, Roh Kudus bilang sama saya, jangan patah semangat dengan orang yang sudah dikasih tahu itu. Maksudnya itu, oh orang-orang ini sebenarnya belum pada tahap itu. Tapi jangan patah semangat, fokus pada mereka yang memang juga sudah berada pada ruang yang sama. Saya mau, karena saya percaya, saya lakukan dengan iman dan saya buktikan bahwa saya semakin peka mendengarkan suara Roh Kudus. Ya. Dan Roh Kudus juga yang nanti mengingatkan saya ketika Yesus akan datang, gitu ya. Tetap semangat untuk melakukan semuanya. Penting untuk selalu menjaga iman, hidup dalam kebenaran, dan juga merasakan urgensinya. Dan tak lupa adalah tak akan terjadi kalau kita nggak bayar harga untuk melakukan bagian kita, gitu ya. Itu yang saya mau bagikan hari ini. Udah mau 2 jam. Let's pray. Kita mau berdoa. Tugas dari Pak Jos. Siapa Pak Jos? Ya, silakan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini. Amin. Begitu baik dan sangat baik bagi kami. Amin. Lewat pemeliharaanmu, penyertaan-mu, lewat hari kami lalui menyatakan kasih-Mu dalam hidup kami. Amin. Pada malam hari ini kami satu hati berangkat khusus bagi keluarga Ibu Gembala dan Ibu Gembala sendiri ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Engkau demikian dan Kristus maka kekuatan dan lebih daripada Engkau memakai doa Tuhan jadi garam di dalam keluarganya sendiri, bagi suami, bagi anak-anak, bahkan orang-orang di sekitar, berarti juga banyak kesehatan yang baik. Dan usaha-usahanya Tuhan Engkau berhasil, apalagi dalam pelayanan sehari-hari Engkau pelihara, maka hidupnya berkaitan perbuatan apapun yang kerjakan itu mendapatkan menyenangkan kemuliaan Kristus. Dan itu dapat menjamah hati orang-orang yang kita libatkan jauh kemudian kamu setiap hari. Nanti keluarga besar yang belum mendengar kepada Tuhan Islam, Amin. yang masih terikat dengan minuman keras, rokok, dan hal-hal daging yang tidak memuliakan Tuhan. Tuhan ampuni mereka ya Tuhan. Rawat setiap pribadi yang karena Engkau yang sahaja yang mampu mengubah setiap hati, dan kami percaya Kamu yang di dalam keluarga-Mu kepada Tuhan agar jiwa-jiwa ini dibenarkan bagi Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami, pengharapan kami ya Tuhan. Kami tanya kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita sepakat untuk doakan untuk Bu Eni Praptiningsih ya, untuk supaya dia dihiburkan untuk
eh, apa isu yang sedang dihadapi ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk Bu Eni Praptiningsih ya Tuhan, yang kami tahu sekarang sedang menjalani proses medis ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk apapun kabar yang kami dengarkan, dan aku berdoa kami sepakat juga ya Tuhan, supaya Bu Eni juga bisa bersyukur untuk apa yang dihadapi dalam hidupnya, karena kami tahu bahwa semuanya akan mendatangkan kebaikan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bu Eni Praptiningsih, supaya Engkau berikan kekuatan baru di dalam batinnya, supaya dia tetap menjaga hatinya ya Tuhan, bersyukur untuk apapun, karena dia tahu bahwa kami tahu Engkau memegang kendali, dan kami tahu bahwa semua ini akan mendatangkan kebaikan. Kami berdoa supaya Roh Kudus menguatkan dia, dan supaya dia terus memandang kepada Engkau. Tuhan, kami tahu memang secara daging nggak mudah, sementara sekarang adalah suaminya Pak Paulus juga sedang mengalami proses pemulihan. Tetapi kami tahu bahwa proses dari Tuhan itu sempurna. Memang tidak selalu enak bagi daging, tapi baik bagi roh dan karakter kami. Tuhan, biar lewat keadaan ini Tuhan, keluarga ini semakin dibawa dekat kepadamu. Mereka mengalami kelahiran, mengalami pengalaman lebih lagi di dalam Tuhan, juga keselamatan terjadi atas sisi rumah keluarga ini, bahkan keluarga besarnya. Tuhan, tolong persoalan ini, kami berdoa supaya Engkau memberikan hikmat kepada Bu Eni dan keluarga untuk langkah-langkah apa yang perlu diambil, dan kami berdoa supaya Engkau yang menyediakan segala sesuatu yang diperlukan terkait dengan proses medis yang sedang dijalani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua orang yang ada di, khususnya pada malam hari ini Tuhan. Ada Pak Jos, Pak Titius, Bu Marsiana, Pak Okto, Bu Gebat, Bu Edith, Bu Alina, Bu Idam ya Tuhan, dan juga tadi ada Bu Lucy. Aku berdoa supaya Engkau yang terus menanamkan di dalam hati mereka kerinduan yang sama ya Tuhan, supaya kami tetap tahu bahwa standar hidup benar itu adalah syarat untuk memasuki kerajaan kekal bersama dengan Engkau. Dan juga ya Tuhan, supaya kami terus menjaga iman kami, menjaga persekutuan kami dengan Engkau. Dan aku berdoa setiap mereka ya Tuhan merasakan urgensi, rasa kedesakan tentang kedatangan-Mu, dan biar mereka menjadi mulut bagi Kristus untuk mengingatkan seisi rumah tangga mereka bahwa Yesus sudah akan datang ya Tuhan. Dan kami mau terus berdiri untuk setiap anggota keluarga, suami, istri, anak-anak, bahkan cucu-cucu setiap kami yang bergabung di sini khususnya ya Tuhan, supaya mereka mengalami kelahiran baru ya Tuhan. Kami berdoa supaya kami mau berkatakan supaya keselamatan terjadi atas jiwa mereka ya Tuhan. Roh pertobatan, Roh Kudus akan menyiapkan mereka, dan malaikat-Mu menarik mereka ke dalam jalan kebenaran. Kau yang menyuruh dan menuntun mereka dengan orang yang tepat untuk menyatakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ya Tuhan, doa-doa kami didengar oleh Tuhan. Kami juga serahkan mereka yang tidak bergabung hari ini, apapun kendala mereka ya Tuhan, Engkau juga menanamkan, meneguhkan pesan yang sama ketika mendengarkan video ini. Terpujilah Tuhan. Terima kasih untuk pertemuan doa kami hari kali ini ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, terima kasih firman-Mu. Kami mau terus bersemangat. Engkau mau kalau kami menantikan Engkau dengan cara yang seperti ini. Kami tetap berjaga, kami didapati bersemangat, tetap berdoa, tetap menjaga iman, merasakan urgensi daripada kedatangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, dan sebentar kami mau akhiri pertemuan doa ini, kami mau istirahat Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau memberikan kami istirahat yang cukup Tuhan. Pulihkan kekuatan kami ketika kami beristirahat ya Tuhan, dan ketika kami bangun, kami disegarkan kembali untuk mencari wajah-Mu ya Tuhan. Dan ampuni dosa, pelanggaran, kesalahan kami, sucikan kami dengan kuasa darah-Mu. Dan kami berdoa juga doa yang sama untuk keluarga kami. Kami serahkan mereka, perlindungan-Mu turun atas mereka Tuhan. Kuasa darah menyertai mereka dimanapun orang-orang kami kasihi berada. Terima kasih, kami ucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Kiranya nggak ada yang ngantuk ya tadi selama saya bersharing Ria ya. Oke. Ya. Selamat beristirahat ya untuk kita semua. Saya tahu udah pada lelah.
Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Jos.